Kita mulai ya. Ya. Shalom, selamat malam Pak Vindes dan juga selamat malam teman-teman AUG yang terkasih. Puji syukur kita boleh kembali lagi ya bertemu bersama-sama walaupun kita secara online melalui Zoom, tetapi kita percaya sekalipun kita tidak berada di dalam satu ruangan yang sama, tetapi hadirat Tuhan itu tetap nyata dan menyatukan kita semuanya. Namun sebelum kita mulai, mari kita mau satukan hati kita dulu terlebih dahulu untuk masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita awali dengan tanda kemenangan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang baru setiap hari. Malam ini Engkau kembali mempertemukan kami dalam persekutuan AOG melalui Zoom. Kami percaya bahwa sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, Roh Kudus-Mu tetap mempersatukan hati kami di dalam kasih Kristus. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin belajar dari firman-Mu, khususnya tentang perumpamaan bendahara yang cerdik. Kami mohon Engkau membukakan hati dan pikiran kami supaya kami tidak hanya mengandalkan kecerdikan duniawi, tetapi sungguh hidup dalam hikmat surgawi yang berasal daripadamu. Urapilah hambamu Pak Vindes yang akan menyampaikan firman-Mu, berikanlah hikmat, sukacita, dan kuasa Roh Kudus dalam setiap kata-katanya. Dan kami semua juga yang mendengarkan, tolonglah agar kami dapat menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Kami serahkan seluruh persekutuan ini hanya ke dalam tangan-Mu, dari awal hingga akhir, kiranya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Recording in progress. Bapak Ibu, eh, saat ini kita masih melanjutkan tema kita yang besar ya, tema besar kita yaitu dari perumpamaan-perumpamaan Yesus. Yesus itu menggunakan perumpamaan supaya kebenaran kerajaan Allah mudah dipahami dan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang salah satu perumpamaan yang cukup menarik, yaitu tentang perumpamaan bendahara yang cerdik. Diambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13 ya. Dan tema kita malam hari ini adalah kecerdikan duniawi versus hikmat surgawi. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan saya persilakan Pak Vindes untuk memberikan penjelasan tentang firman kita pada malam hari ini. Silakan Pak Vindes. Baik, terima kasih Bu Lili untuk doa dan juga eh, awal yang baik sebagai pendahuluan. Welcome back Bu Lili, terima kasih karena sudah bersedia membantu sebagai MC dan juga pendoa dalam pembukaan AOG hari ini. Ibu Bapak dan teman-teman, kita akan masuk dalam perikop yang cukup terkenal, yaitu mengenai bendahara yang tidak jujur. Nah, saya sudah buatkan PowerPoint-nya dan saya membuat materi ini dari beberapa sumber tentunya ya, sehingga nanti kalau dirasa ada beberapa bagian yang penting, bolehlah dicatat ya, agar tidak lupa. Meskipun memang nanti PowerPoint-nya akan diberikan kepada ibu bapak dan teman-teman semua. Baik, kita mulai ya. Bendahara yang tidak jujur itu ada dalam Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 13. Kita buka bersama Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bacakan untuk ibu bapak dan teman-teman atau satu orang volunteer ya yang sudah ketemu boleh bantu bacakan Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 13. Silakan. Saya ya Kak. Silakan Bu Eni. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur diambil dari Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13.
Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, sebab ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Wah, terima kasih Bu Eni, sangat baik. Teman-teman dan Ibu Bapak, tolong diingat perikop ini satu kesatuan. Kalau di Alkitab kita itu perikopnya ada dua ya. Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 9 dengan judul perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kemudian ayat 10 sampai dengan 13 mengenai setia dalam perkara yang kecil dan nasihat. Jadi ada dua perikop. Tetapi sebenarnya ayat 10 sampai dengan 13 itu masih kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, kalau kita baca dalam liturgi gereja, bacaan hari Minggu, itu tidak ada Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9, melainkan Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, satu kesatuan itu. Jadi kita nggak bisa membaca ayat 10 tanpa membaca perikop sebelumnya. Ya, karena ini satu kesatuan. Kita mulai ya.
ibu bapak dan teman-teman. Nah, dalam konteks masyarakat Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, seorang bendahara dalam bahasa Yunani itu oikonomos. Oikonomos itu bendahara. Kalau oikos itu rumah, ya. Kalau bendahara oikonomos. Bukan hanya bertugas untuk mengurus dan menyimpan uang. Nah, tolong dipahami, bendahara di zaman Tuhan Yesus bukan seperti bendahara di zaman kita. Di zaman kita mungkin tugasnya hanya mengurus dan menyimpan uang. Tetapi di zaman Tuhan Yesus, bendahara itu mempunyai tugas sebagai seorang manajer yang mengelola semua harta milik majikannya. Jadi semua harta milik majikannya dikelola oleh oikonomos ini atau bendahara. Dengan demikian, seorang bendahara mempunyai kekuasaan yang besar dan penuh. Misalkan, dalam konteks perikop yang barusan kita baca, dalam hal menyewakan lahan kepada para penggarap, bendaharalah yang menentukan jumlah hasil yang harus disetorkan para penggarap sebagai uang sewa tanah. Nah, ini tolong digarisbawahi. Nanti ada hubungannya kenapa kok dia punya kuasa untuk mengurangi utang dari para penggarap itu. Karena dari awal memang bendahara memiliki tugas dan pekerjaan untuk menentukan jumlah yang harus disetorkan dari para penggarap kepada tuannya sebagai uang sewa. Jadi bendaharalah yang menentukan. Majikannya tidak tahu sama sekali. Semoga cukup dipahami ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi ini harap digarisbawahi karena ini penting untuk memahami kenapa kok bendahara itu dikatakan cerdik. Lalu dalam perumpamaan yang barusan kita dengar, diceritakan bahwa bendahara itu menghambur-hamburkan uang majikannya. Dalam bahasa Yunani menghamburkan itu diaskorpizein. Diaskorpizein. Ya, ein itu biasanya kata kerja. Misalkan diakonein, melayani. Dari kata diakonos, diakon, pelayan. Ya, diakonein itu melayani. Ya, misalkan cinta filia, ya, tetapi kata kerjanya pilein. Nah, jadi biasanya belakangnya ein itu atau akhiran ein itu melambangkan atau menunjuk pada kata kerja. Jadi dikatakan bahwa bendahara itu menghamburkan harta milik majikannya. Tidak ada pembelaan diri dari bendahara itu. Jadi karena tidak ada pembelaan diri, maka itu merupakan bukti sekaligus pengakuan bahwa memang tuduhan itu benar. Tuduhan bahwa ia menghamburkan uang milik majikannya. Dan dia memang telah melakukan kesalahan. Maka sang majikan meminta sang bendahara untuk bertanggung jawab dan tidak diizinkan lagi untuk bekerja. Di sini kita bisa melihat bahwa majikannya begitu murah hati. Biasa banyak majikan yang kalau karyawannya kedapatan mencuri, biasanya dilaporkan ke pengadilan. Ya, tetapi majikan ini tidak. Majikan ini hanya minta bendaharanya bertanggung jawab, lalu dipecat, tidak bekerja lagi untuk majikannya. Tapi dia tidak mengirimkannya atau tidak mengadukannya kepada pengadilan. Ya, ini merupakan kemurahan hati dari seorang majikan. Nah, yang menarik Ibu Bapak dan teman-teman, bendahara itu memanfaatkan waktu dan kesempatan yang sempit dan kritis. Jadi saat dia dipecat, dia bilang mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Nah, dia berpikir dengan penuh kecerdikan, apa yang dapat saya lakukan?
sebelum akhirnya majikan saya benar-benar memecat saya. Nah, maka bendahara ini memanfaatkan waktu dan kesempatan yang sempit itu untuk, nah ini, memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Jadi dia ingat orang-orang yang belum membayar hutang majikannya. Maka karena mereka belum tahu kalau bendahara ini akan dipecat oleh majikannya dan diminta untuk bertanggung jawab, maka bendahara ini memanfaatkan kesempatan itu. Sehingga dengan berhati-hati bendahara ini memanggil mereka yang berhutang kepada majikannya. Nah, ibu bapak dan teman-teman, menilik dari jumlah barang yang mereka pinjam, nampaknya para debitur itu atau para penghutang itu bukan orang-orang miskin. Mari kita hitung hutangnya ya. Dikatakan ada yang berhutang 100 tempayan minyak. Nah, 100 tempayan minyak kira-kira itu 868 galon. 868 galon. Nilainya kurang lebih 1.000 dinar. 1.000 dinar itu upah buruh di Israel saat itu 1.000 hari bekerja. Karena buruh di Israel 1 hari kerja upahnya 1 dinar. Maka kalau nilainya 1.000 dinar berarti 1.000 upah 1.000 hari upah buruh di zaman itu. Nah, kalau diasumsikan upah buruh hari ini yaitu 50.000 per hari, kekecilan nggak kira-kira? 50.000 per hari upah buruh. Nah, berarti kalau 1.000 dinar itu sejajar dengan 50 juta hutangnya. Jadi 100 tempayan minyak itu sama dengan 1.000 dinar. 1.000 dinar itu upah buruh selama 1.000 hari. Karena buruh upahnya 1 hari 1 dinar. Kalau dirupiahkan dengan asumsi upah buruh harian itu 50.000 per hari, maka hutangnya menjadi 50 juta. Ya. Nah, kalau asumsi upah buruh hariannya adalah 10.000 per hari, maka hutangnya sama dengan 100 juta. Kalau asumsinya 100.000 per hari upah buruhnya. Nah, sedangkan ada yang berhutang 100 pikul gandum. 100 pikul gandum itu setara dengan 2.500 dinar. Jadi kalau gandum itu 100 pikul itu nilainya 2.500 dinar. Lebih besar lagi. Ya, berarti 2.500 hari upah buruh. Ya. Nah, kalau dirupiahkan dengan asumsi yang tadi 50.000 per hari, maka hutangnya adalah 125 juta. Besar ya? Besar sekali. Ya. Nah, mereka para debitur itu atau para yang hutang itu dipanggil oleh bendahara ini satu persatu. Nah, ini pinternya dia nih. Dipanggilnya nggak sekaligus, tapi satu persatu. Dan itu dilakukan secara terpisah. Ya, bukan bareng-bareng. Secara terpisah. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar tidak banyak pertanyaan atau diskusi di antara para debitur atau sang penghutang. Jadi ini adalah kecerdikan yang berikutnya dari seorang bendahara.
Ya, dia tahu banyak yang masih punya hutang kepada majikannya dan dia minta untuk dicatat hutangnya berapa dan akhirnya dipotong. Nah, ini kecerdikan yang berikutnya. Dipotong utangnya. Nah, ingat kenapa dia bisa memotong hutang itu? Karena di awal tadi yang memutuskan nominalnya bukan majikannya, melainkan bendaharanya. Jadi bendahara tahu berapa yang harus disetor kepada tuannya. Maka bendahara ini merasa kalau dipotong sekian persen, maka majikannya tidak rugi dan tidak tahu apa yang terjadi. Cukup jelas ya, Ibu Pak dan teman-teman ya. Karena dari awal dia sudah menaikkan nominal yang cukup besar untuk keuntungan pribadinya. Nah, maka saat dia dipecat oleh majikannya dan dia teringat akan orang-orang yang belum bayar hutang kepada majikannya, saat dia memotong hutang mereka, mereka kan merasa berterima kasih karena hutang mereka dipotong. Ya, tidak diputihkan sih seperti di negara kita kan diputihkan pajaknya ya. Nah, dipotong tidak diputihkan. Nah, tentu mereka senang dong utangnya dipotong sekian persen, ya kan? Nah, dari sekian persen itu si bendahara mendapatkan kesan yang baik. Dia pribadi yang murah hati, dia pribadi yang baik, yang menolong karena hutangnya dipotong sekian persen. Sedangkan tuannya atau majikannya tidak merasa dirugikan. Cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, inilah yang dipuji oleh tuannya. Nah, ini. Mengapa bendahara itu dipuji? Ini tolong dicatat, penting sekali ini. Yang dipuji dari bendahara itu bukan karena ketidakjujurannya, melainkan tindakannya yang cerdik. Nah, ini poinnya penting. Dalam mempersiapkan masa depan, itulah yang patut dipuji. Nah, kita sebagai anak-anak terang harus belajar dari anak-anak dunia untuk mempersiapkan masa depan. Kenapa? Karena bendahara yang tidak jujur itu dengan cerdik mulai mempersiapkan masa depannya. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan harga sewa ladang atau tanah tersebut. Karena dia yang punya kuasa untuk menentukan harga sewanya, bukan majikannya. Maka dia menaikkan dari normalnya untuk persiapan masa depannya. Nah, inilah yang dipuji oleh tuannya. Maka, menurut Romo Martin Harun, dalam bukunya, nampaknya bendahara ini telah menetapkan uang sewa yang terlalu tinggi kepada para penggarap dan dalam bisnis dia menetapkan harga yang terlalu tinggi di atas kewajaran dengan maksud untuk memperkaya diri secara berlebihan. Jadi, menurut Romo Martin Harun, seorang ahli kitab suci, menafsirkan bahwa bendahara ini dipuji karena dia telah mempersiapkan masa depannya, yaitu dengan cara menetapkan uang sewa dengan biaya yang terlalu tinggi di atas nilai kewajaran. Nah, ini yang dipuji oleh tuannya, bukan ketidakjujurannya, tapi bagaimana dia dapat menghasilkan untung, menghasilkan cuan, ya, untuk memperkaya dirinya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh anak-anak terang.
Ya, tidak apa-apa untuk mendapatkan keuntungan. Ya, tetapi ingat, bukan ketidakjujurannya yang dipuji, tapi kecerdikannya dalam mempersiapkan masa depan. Ini yang harus dibedakan. Oke. Maka dengan mengurangi jumlah nominal hutang seseorang, bendahara tersebut tidak merugikan tuannya, tetapi hanya mengorbankan keuntungan pribadinya. Nah, ini ya, seperti misalkan para pedagang karena barangnya sulit untuk laku dan ada keluar produk baru, maka biasanya produk lama ini dijual dengan harga modalnya. Ya, walaupun tidak ada keuntungan pribadi, tidak cuan, tapi setidaknya produk itu bisa terjual dengan harga modal. Nah, kurang lebih seperti itu analoginya. Bendahara itu mengurangi jumlah nominal terhadap mereka yang berhutang, tidak merugikan majikannya, hanya mengorbankan keuntungan pribadinya. Nah, ini. Tapi karena kecerdikannya, tentu dia berharap dengan pemotongan hutang itu, dia berharap agar mendapatkan nama baik. Nah, ini poinnya. Mendapatkan nama baik di hati sahabat-sahabatnya. Sehingga kelak, nah ini, apabila dia dipecat oleh tuannya, dia membutuhkan pertolongan akan mudah didapatkan. Karena mereka yang dipotong hutangnya merasa berhutang budi. Nah, inilah kecerdikannya. Maka dia memotong hutangnya untuk mendapatkan nama baik. Sehingga kelak kalau dia dipecat oleh tuannya, dia bisa bekerja dan mohon pertolongan dari mereka yang berhutang. Cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi dia tidak perlu malu untuk mengemis, tidak perlu takut untuk mencangkul, karena dia akan ditolong oleh teman-temannya. Maka tuannya memuji dia sebagai orang yang cerdik. Nah, ini tolong digarisbawahi dan dicatat dari bahasa Yunani phronimos. Phronimos itu lebih tepatnya sebenarnya diterjemahkan berpikir jernih atau sehat. Jadi, cerdik di sini arti sebenarnya adalah berpikir secara jernih atau sehat atau berhati-hati atau bijaksana. Nah, ini poin yang sangat penting. Jadi, kecerdikan itu lahir dari pikiran yang jernih, pikiran yang berhati-hati. Itulah disebut sebagai phronimos atau diterjemahkan dengan kata cerdik. Jadi bendahara itu dikatakan cerdik karena berpikir secara jernih untuk masa depannya. Contohnya apa? Contohnya saat dia diminta pertanggungjawaban oleh tuannya, dia tidak panik. Ya, dia tidak takut, tetapi dengan berpikir secara jernih, secara berhati-hati, maka dia bisa memanfaatkan waktu yang sedikit itu untuk memperbaiki keadaannya. Dia ingat, oh, ada beberapa orang yang belum bayar hutang kepada majikanku. Oke, aku akan panggil mereka satu persatu
dan aku akan potong hutang mereka sekian persen. Sehingga nanti mereka akan merasa berhutang budi kepadaku karena hutang mereka telah aku potong. Sehingga nanti kalau aku dipecat oleh tuanku, aku bisa mendapatkan pertolongan dari mereka. Nah, ini poinnya Ibu Bapak dan teman-teman. Ya, bagaimana bendahara ini dipuji bukan karena ketidakjujurannya, tetapi karena di masa-masa yang tertekan, di masa-masa yang terdesak, dia tidak putus asa, tetapi dapat berpikir secara jernih untuk memanfaatkan waktu agar dapat memperbaiki keadaan. Ini poinnya. Ya, maka kita sebagai anak-anak terang diminta oleh Tuhan Yesus untuk belajar bagaimana berpikir secara jernih saat keadaan kita penuh dengan ketidakbaikan, keadaan yang mendesak, keadaan yang bahkan hampir putus asa. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajak kita belajar dari orang-orang dunia untuk dapat berpikir secara jernih. Oke, semoga sudah ada gambaran. Maka saya akan menjelaskan mengenai makna perikop bendahara yang tidak jujur itu menurut ajaran gereja Katolik. Ada 4 ibu bapak. Yang pertama, gereja Katolik tidak menafsirkan perumpamaan ini sebagai pembenaran terhadap kecurangan atau ketidakjujuran, melainkan sebagai ajaran moral dan spiritual. Tadi di pembukaan Bu Lili sudah bilang, kecerdikan duniawi versus hikmat yang kekal. Yesus menggarisbawahi bahwa anak-anak dunia lebih cerdik dalam mengurus urusan duniawi daripada anak-anak terang dalam urusan rohani. Nah ini ya Lukas 16 ayat 8. Artinya ibu bapak dan teman-teman kita diajak untuk berpikir dan bertindak cerdik bukan untuk kepentingan kita atau dosa, tetapi untuk kerajaan Allah. Nah, ini pesan yang pertama dari ajaran gereja. Pesan yang kedua adalah penggunaan harta benda. Harta duniawi itu fana, tetapi bisa dipakai sebagai sarana kebaikan. Kalau tidak ada harta duniawi, maka gereja-gereja itu tidak mungkin dapat dibangun. AC-AC di dalam gereja tidak mungkin dapat dipasang. Ya, jadi harta duniawi itu penting sebagai sarana kebaikan, bukan tujuan. Nah, ya ini harap digarisbawahi. Penting sebagai sarana, bukan tujuan. Oke ya. Yang kedua, Katekismus Gereja Katolik 2404 sampai 2409 menekankan bahwa harta bukan milik kita secara mutlak, tetapi harus digunakan dengan tanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Jadi tolong diingat, perikop ini ingin mengajarkan kepada kita mengenai penggunaan harta benda. Kalau bendahara itu menggunakan harta bendanya untuk memperkaya diri,
mempersiapkan masa depan. Kita pun perlu untuk mengumpulkan harta, ya, dalam konteks ini harta dunia. Tetapi tadi untuk sarana kita melakukan kebaikan. Sehingga tadi mempersiapkan masa depan kita, yaitu kerajaan Allah. Jadi sama-sama mempersiapkan masa depan. Tetapi masa depan bendahara itu adalah dunia, sedangkan kita masa depannya adalah kerajaan Allah. Nah, maka kita harus punya mindset atau cara berpikir harta benda itu digunakan sebagai sarana dengan penuh tanggung jawab demi kebaikan bersama atau bonum comune. Oke ya, sama-sama mempersiapkan masa depan. Cuman masa depannya beda. Kalau bendahara itu masa depannya adalah dunia, kalau kita masa depannya adalah kerajaan surga. Nah, makna yang ketiga, tolong dicatat, kesetiaan dalam hal kecil. Maka Yesus mengatakan dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Nah, bendahara yang tidak jujur itu gagal dalam kesetiaan. Nah, ini yang disebut dengan via negativa. Kita bisa belajar dari kesalahan dan kegagalan orang lain. Ya, sehingga dari bendahara yang tidak jujur itu kita belajar untuk memiliki integritas dan itu semua dimulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Nah, ini pesan yang ketiga, ya. Pesan yang terakhir, yang keempat, menurut ajaran Gereja Katolik adalah pilihan antara Allah atau Mammon. Nah, ini penting sekali nih. Penutup dari perumpamaan ini yaitu Lukas 16 ayat 13. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yesus mengatakan demikian. Jadi, gereja mengajarkan kepada kita bahwa cinta akan uang, keserakahan, dan manipulasi harta adalah bentuk berhala. Hati-hati Ibu Bapak, kita diminta jangan terlalu mencintai uang. Dikit-dikit orientasinya uang. Sehingga tidak sadar kita jatuh dalam ketamakan. Dan ternyata itu merupakan bentuk berhala. Dan itu menghalangi kasih kepada Allah dan sesama. Ya, ingat tadi poin yang kedua ya. Kita harus menggunakan harta benda kita sebagai sarana kebaikan. Bukan harta milik kita secara mutlak, tapi harus digunakan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Sehingga dengan mentalitas demikian, kita tidak akan menjadi hamba Mammon. Ya, maka kita diminta untuk memilih Allah dan menjadikan harta sebagai sarana untuk berbuat baik.
Ya, jadi harta penting nggak? Penting. Nah, ya, maka kita diminta untuk belajar seperti bendahara itu, mempersiapkan masa depannya. Cuman masa depannya beda. Masa depan bendahara itu adalah dunia. Sedangkan kita masa depannya adalah kerajaan surga. Jadi kita mengumpulkan harta bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana untuk kemuliaan Allah, melakukan kebaikan. Dengan demikian, kita sedang mempersiapkan masa depan kita. Oke ya, semoga jelas. Terakhir ada tiga pengajaran dari Bapak Gereja. Saya kutip Santo Agustinus, kemudian nanti ada Santo Hieronymus juga ada, dan juga ada Santo Ambrosius. Nah, satu persatu ya. Ini ajaran para Bapak Gereja. Yang pertama, Santo Agustinus. Santo Agustinus melihat bendahara itu sebagai simbol manusia yang tidak memiliki harta yang sejati. Sebab semua yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah. Jadi menurut Santo Agustinus, bendahara itu adalah simbol atau lambang manusia yang tidak memiliki harta yang sejati. Karena semua yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah. Maka saat dia dipecat, dia tidak punya apa-apa lagi. Karena memang harta miliknya adalah titipan dari Allah. Nah, ia berkata bahwa orang Kristen harus meneladani kecerdikan bendahara, bukan ketidakjujurannya. Nah, tolong diingat ini. Maksudnya adalah bendahara itu dipuji bukan karena ia berbuat curang, tetapi karena ia bertindak cerdik. Maka jadilah cerdik dalam menggunakan harta duniawi untuk memperoleh tempat tinggal abadi. Nah, itu poinnya. Jadi kita diminta untuk menjadi cerdik, ya, berpikir dengan jernih, dengan sehat, dengan berhati-hati, dengan bijaksana dalam menggunakan harta duniawi. Tujuannya apa? Untuk memperoleh tempat tinggal abadi. Jadi jangan kebalik ya. Harta duniawi adalah sarana untuk memperoleh kehidupan abadi. Ya, bukan tujuan. Ya, karena kalau harta duniawi tujuan, maka kita bukan hamba Allah, melainkan hamba Mammon. Oke. Berikutnya, bagi Santo Agustinus, pesan utamanya adalah gunakan harta yang fana itu untuk amal kasih, karena itu akan menyiapkan tabungan di surga. Ya, ingat ada tiga kebajikan atau tiga kesalehan Kristiani. Apa aja masih ingat nggak? Tiga kesalehan Kristiani. Kita Ya, pernah bahas. doa, puasa, sedekah. Iya, thank you kami. Doa, puasa, dan sedekah. Inilah yang disebut dengan tiga kesalehan Kristiani. Nah, sedekah itulah yang bisa membuat kita memiliki tabungan di surga. Ya, makanya Yesus bilang apa?
kumpulkanlah harta di surga. Ngengat dan karat tidak akan menguasainya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan harta dunia dalam amal sedekah. Jadi kita memanfaatkan harta kita untuk memperoleh harta surgawi. Oke ya. Oke. Berikutnya kata-kata dari Santo Ambrosius. Nah ini, Santo Ambrosius ini gurunya Santo Agustinus. Jadi Santo Agustinus itu bisa menjadi seorang yang hebat juga karena bimbingan Santo Ambrosius dari kota Milan. Nah, Santo Ambrosius menekankan perbedaan antara harta duniawi yang tidak jujur atau mammon iniquitatis dan harta surgawi. Santo Ambrosius menafsirkan bahwa Yesus tidak memuji dosa, tetapi strategi bendahara itu. Dia mengatakan Tuhan tidak memuji ketidakjujuran, melainkan kebijaksanaan. Tadi ya, Frominos itu. Ya, berpikir dengan bijaksana dalam mencari persahabatan melalui kebaikan kepada orang miskin. Nah, ini pesan yang sangat bagus dari Santo Ambrosius. Jadi, menurut Santo Ambrosius, bendahara itu dipuji karena menggunakan kebijaksanaannya untuk mencari persahabatan melalui kebaikan yang ia lakukan kepada mereka yang berhutang. Ya. Nah, ini kebijaksanaannya. Ya. Menurut Santo Ambrosius, orang kaya yang cerdik adalah mereka yang menggunakan kekayaannya untuk menolong orang miskin. Sehingga di hari penghakiman mereka memiliki sahabat yang akan menyambut mereka di surga. Nah, itu poinnya. Ya, jadi saat nanti bendahara yang tidak jujur itu dipecat oleh tuannya, dia sudah punya saudara yang akan menerimanya. Saudara itu datang dari kebaikannya karena memotong hutang mereka. Ya. Nah, maka dikatakan oleh Santo Ambrosius, orang kaya yang cerdik itu adalah mereka yang dapat menggunakan kekayaannya untuk menolong orang miskin. Sehingga nanti pada saat penghakiman, mereka orang-orang kaya itu memiliki sahabat, yaitu mereka yang miskin yang akan menyambut mereka di kerajaan surga. Ya kan? Yesus bilang apa? Saat aku lapar, engkau memberikan aku makanan. Saat aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Nah, Yesus tampak kepada mereka yang miskin, yang marginal, dan yang terlupakan. Nah, disitulah nanti mereka yang miskin kita tolong dan kita pada saat meninggalkan dunia ini akan disambut oleh mereka. Karena kan mereka tidak bisa membalas kebaikan kita. Ya, dan Tuhanlah yang akan membalas kita menurut perbuatan-perbuatan kita. Roma bab 2 ayat 6 dan 7. Ya. Nah, terakhir ini kata-kata dari Santo Hieronymus, seorang bapak gereja yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin atau dikenal dengan Vulgata. Ya. Kalau dari Ibrani ke Yunani dikenal dengan Septuaginta.
Nah, Santo Hieronymus menyoroti kata mamon yang berasal dari bahasa Syria. Jadi mamon itu dari bahasa Syria, Ibu Bapak dan teman-teman. Artinya kekayaan. Santo Hieronymus menjelaskan bahwa kekayaan duniawi itu tidak pernah netral, selalu membawa godaan. Maka Yesus menyebutnya mamon yang tidak jujur. Jadi menurut Santo Hieronymus, kekayaan duniawi itu tidak pernah netral. Selalu membawa godaan. Selalu. Maka Yesus menyebutnya sebagai mamon yang tidak jujur. Sehingga menurut Santo Hieronymus, bendahara itu menjadi gambaran bagaimana setiap manusia harus sadar bahwa dirinya hanyalah pengelola, bukan pemilik. Jadi, menurut Santo Hieronymus, kita itu hanyalah pengelola, bukan pemilik. Maka, setiap dari kita bertanggung jawab atas cara kita mengelola harta yang telah dititipkan itu. Ini bagus banget nih poinnya. Jadi bendahara itu adalah kita, sang pengelola keuangan. Kita dipercayakan oleh Allah untuk mengelola uangnya. Jangan sampai kita kedapatan tidak jujur. Maka kita diminta pertanggungjawabannya atas cara kita mengelola harta yang sudah Tuhan percayakan. Ya, jadi menurut Santo Hieronymus, kita adalah bendaharanya dan Allah adalah tuannya. Semoga cukup jelas dengan beberapa ajaran dari tiga Bapak Gereja ini. Terima kasih Ibu Bapak dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Vindes yang telah memberikan Sama-sama. pengajaran yang sangat menarik tentang bendahara yang cerdik, di mana memang kita harus belajar bagaimana ya membedakan antara kecerdikan duniawi dan hikmat surgawi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab ya Kak Vindes. Ya, Ya, sesi tanya jawab ini nanti akan dipandu oleh Sismei dan kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya lebih lanjut tentang tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Vindes. Silahkan, Sismei. Iya, terima kasih. Kita applause dulu buat sesi pemaparan yang telah diberikan Kak Vindes. Makasih Kak Vindes, makasih Sister Yana sama-sama atas kami. kesempatannya.